Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bakal mendalami penunjukan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek sebagai pelaksana proyek pembuatan tas kain untuk paket bantuan sosial Bansos COVID-19. Pelaksana tugas juru bicara penindakan KPK Ali Fikri menyatakan salah satu upaya pendalaman dilakukan dengan pemeriksaan sejumlah saksi. Terhadap bukti yang telah diperoleh penyidik dari pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya, Ali enggan menyampaikan informasi secara detail. Namun belakangan diketahui bahwa KPK tengah mendalami perihal penyusunan dan pelaksanaan kontrak pekerja Bansos untuk penanganan COVID-19 yang melibatkan sejumlah rekanan. Berdasarkan pemberitaan majalah Tempo, tercatat ada 6 perusahaan yang diduga menerima proyek penyaluran Bansos dari Kemensos selama beberapa bulan terakhir. Mereka mendapat jutaan proyek paket Bansos dengan nilai anggaran rata-rata di atas 300 miliar rupiah. PT Sritek adalah salah satu dari 6 perusahaan yang ditunjuk Kemensos untuk menggarap proyek pembuatan tas kain guna penyaluran Bansos. Padahal rencananya awal, proyek ini dijanjikan diberikan kepada perusahaan kecil dan menengah UMKM. Disebut dalam investigasi majalah Tempo bahwa nama Sritek muncul setelah mendapat rekomendasi dari anak Presiden Joko Widodo yang maju di Solo, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, manajemen PT Sritek membantah dan mengatakan bahwa pihaknya tak pernah berinisiatif untuk meminta proyek pembuatan tas kain penyaluran Bansos COVID-19 di Jawa Tengah. Penawaran menurut korporat komunikasi PT Sritek, Joy Citradewi, justru datang dari pihak Mensos. Dalam kunjungannya ke pabrik Sritek di Kabupaten Sukoharjo pada pertengahan Juli lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras menyebut kementerian menggandengkan PT Sritek untuk membuat 1,9 juta tas kain. Namun Joy enggan membeberkan berapa harga dan jumlah tas yang dipesan ke Mensos. Ia juga mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Gibran yang disebut rekomendasikan perusahaan tersebut mendapatkan proyek pembuatan tas kain Bansos. Gibran sendiri telah membantah merekomendasikan Sritek untuk mendapat proyek berkaitan pembuatan tas kain Bansos COVID-19. Terlebih ia mengaku tidak pernah bertemu dengan Menteri Sosial nonaktif Juliari Peter Batubara yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Selain Juliari, lembaga anti rasuah sudah menetapkan 4 tersangka lain yang terdiri dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.